Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novian Alfauzi dengan NIM 2319041020010. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat kali ini. Yang pertama yaitu rangkaian inverter 3 fasa. Prinsip kerja dari rangkaian inverter 3 fasa adalah perangkat elektronik yang fungsinya mengubah arus searah DC menjadi arus searah bolak-balik 3 fasa dengan frekuensi dan tegangan yang dapat dikontrol. Rangkaian ini umumnya digunakan dalam aplikasi penggerak motor listrik 3 fasa, sistem tenaga surya, dan pengendali kecepatan motor pada industri. Prinsip kerjanya dapat melibatkan proses switching menggunakan komponen semi-induktor seperti IGBT, insulated gate bipolar transistor, atau MOSFET untuk mengendalikan gelombang AC yang menyerupai sinusoidal. Teknik modulasi lebar pulsa atau PWM sering digunakan untuk mengontrol frekuensi dan amplitudo tegangan output sehingga menghasilkan kinerja yang efisien dan stabil. Dengan kemampuan ini, inverter 3 fasa dapat menjadi solusi dalam sistem konversi daya dan pengendalian mesin. Nah, contoh sistem dari inverter 3 fasa ini yaitu penggerak motor induksi 3 fasa pada mesin industri. Dalam inverter 3 fasa ini dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor dengan cara mengatur frekuensi dan amplitudo tegangan keluaran. Sistem seperti ini biasanya terdiri dari sumber daya DC seperti rectifier yang mengonversi AC ke DC lalu diteruskan ke inverter untuk konversi kembali menjadi tegangan AC 3 fasa dengan frekuensi variabel. Contoh lainnya yaitu sistem tenaga surya yang menggunakan inverter 3 fasa untuk konversi dari arus DC dari panel surya menjadi tegangan AC 3 fasa yang dapat disalurkan ke jaringan listrik atau digunakan untuk menggerakkan beban listrik yang besar. Selanjutnya ada rumus penyearah setengah gelombang atau half rectifier di mana menggunakan dioda tunggal untuk menghantarkan arus hanya dalam setengah siklus positif dari sinyal AC. Yang pertama yaitu rumus tegangan output atau RMS Vout sama dengan Vm per 2, rumus tegangan rata-rata Vout sama dengan Vm per Pi, efisiensi N sama dengan PDC per PAC kali 100%. Yang selanjutnya ripple factor PAC per VDC. Yang kedua ada penyarah gelombang penuh atau full wave rectifier. Yang pertama menggunakan trafo CT center tap yang menggunakan 2 dioda dan trafo titik tengah dengan rumus tegangan output RMS sama dengan Vm per akar 2, rumus tegangan rata-rata DC Vout sama dengan 2 Vm per Pi, efisiensi VDC per PAC kali 100%. Selanjutnya menggunakan jembatan dioda atau bridge rectifier yang memerlukan 4 dioda tanpa trafo CT. Untuk Vout RMS-nya Vm per akar 2, Vout DC-nya 2 Vm per Pi. Selanjutnya dengan filter kapasitor untuk mengurangi riak tegangan keluaran pada rangkaian menggunakan kapasitor ini yaitu VDC sama dengan Vpeak ripple voltage dengan rumus delta V sama dengan I load per frekuensi kali kapasitansi. Nah, ini ada rangkaian simulasi yang menggunakan 4 MOSFET sebagai switching dan 3 buah inputan dan 3 buah resistor. Dan berikut ini ada gelombang keluaran dari VR dan VS dan juga VR dan VT. Yang selanjutnya ada rangkaian penyarah 3 fasa. Prinsip kerja dari rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC yang lebih stabil dan efisien. Prinsip kerjanya berdasarkan pada konduksi dioda yang secara bergantian menggantikan arus dari tiap fasa sumber AC. Pada penyarah setengah gelombang hanya satu dioda yang aktif dalam satu waktu akan menghasilkan tegangan dengan 3 puncak tegangan DC dalam satu siklus, namun riaknya cukup besar. Sementara pada penyarah gelombang penuh dengan konfigurasi bridge rectifier
6 diode langsung digunakan untuk menghasilkan 6 puncak dalam satu siklus, sehingga tegangan DC-nya yang dihasilkan lebih sedikit riak yang keluar sehingga akan lebih halus. Tegangan rata-rata keluaran dihitung berdasarkan amplitudo tegangan DC, yang dimana penyarah gelombang penuh lebih efisien dengan tegangan DC yang lebih tinggi dibandingkan setengah gelombang. Nah, untuk meningkatkan kestabilan ini, menggunakan filter kapasitor atau induktor yang dapat berfungsi meredam riak dan memperbaiki kualitas tegangan. Nah, contoh sistem dari rangkaian ini yaitu pengisian baterai pada kendaraan listrik dan forklift industri. Nah, pada sistem ini akan memanfaatkan penyarah gelombang penuh untuk pengkonversian tegangan AC dari listrik jadi tegangan DC yang lebih stabil, lalu digunakan untuk pengisian baterai dengan efisiensi yang tinggi dan riak atau ripple yang lebih rendah. Nah, selain itu penggerak motor DC pada industri yang berat menggunakan penyarah 3 fasa untuk mensuplai tegangan DC yang diperlukan agar menggerakkan motor dengan torsi dan kecepatan yang lebih stabil. Sistem ini dapat digunakan pada konveyor lift, derek di pabrik atau di pelabuhan. Selain itu, penyarah ini dapat digunakan dalam sistem pengelasan yang membutuhkan suplai arus arah yang besar dan stabil untuk menghasilkan panas yang konsisten selama proses pengelasan. Selanjutnya ada rumus rangkaian. Yang pertama, tegangan RMS pada keluaran inverter untuk keluaran gelombang PWM sinusoidal VL sama dengan VDC per akar 2. Dengan mempertimbangkan tegangan linear fase ke fase, VLL sama dengan akar 3 kali VL, yang dimana VLL yaitu tegangan RMS linear antar fase. Selanjutnya frekuensi keluaran inverter. Frekuensi keluaran ditentukan oleh sinyal kontrol PWM, yang dimana Fout sama dengan 1 per TSW. Selanjutnya ada modulasi amplitudo yang berguna untuk mengukur rasio tegangan output dan tegangan input. MA sama dengan VL per VDC dibagi 2. Selanjutnya ada daya keluaran output yang berguna untuk menghitung tegangan dari inverter. Vout sama dengan akar 2 kali VLL kali IL kali cos. Selanjutnya ada efisiensi inverter yang berguna untuk mengukur efisiensi konversi daya dari input ke output, yaitu Pout per Pin kali 100%. Nah, ini ada rangkaian simulasi yang menggunakan 6 buah MOSFET untuk switching. Dan begini adalah gelombangnya pada V1, V2, dan V3. Nah, selanjutnya ada rangkaian konverter DC to DC yang memiliki prinsip kerja mengubah tegangan arus arah DC dari satu level ke level lainnya yang dapat menurunkan atau menaikkan tegangan sesuai kebutuhan. Prinsip kerjanya didasarkan pada komponen semikonduktor seperti transistor, MOSFET atau IGBT yang memanfaatkan juga induktor dan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi. Selama operasi ini, konverter mengatur siklus kerja atau duty cycle melalui teknik PWM atau pulse width modulation yang berguna untuk mengontrol aliran energi ke beban. Pada saat saklar elektronik menyala, energi disimpan dalam induktor atau kapasitor, dan apabila saklar mati, energi yang disimpan tadi akan dilepaskan ke beban, lalu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih stabil. Pada jenis konverter ini meliputi buck converter atau penurunan tegangan, boost converter menaikkan tegangan, serta buck converter yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, contoh sistem dalam rangkaian ini yaitu pada pengisian baterai di kendaraan listrik atau EV. Dalam sistem ini, buck boost digunakan untuk mengatur tegangan yang disuplai ke baterai, baik dengan menaikkan tegangan dari panel surya atau menurunkan dari sumber daya utama sehingga baterai dapat diisi secara optimal dan aman. Nah, selain itu, konverter buck sering digunakan dalam satu daya portable atau untuk menurunkan tegangan dari baterai 12 volt atau 24 volt ke tegangan yang lebih kecil dari 5 volt atau sampai 3,3 volt yang dapat digunakan dalam microcontroller, sensor, microprosesor, atau perangkat lainnya yang membutuhkan daya yang lebih kecil. Sistem lainnya
yaitu kontrol pada motor DC di robot atau drone, yang dimana bus digunakan untuk meningkatkan tegangan yang berguna untuk memperkuat torsi motor saat akselerasi. Selanjutnya ada rumus rangkaian. Pada rangkaian ini yang pertama yaitu buck converter atau step down dapat mengurangi tegangan ke level yang lebih rendah. V out sama dengan D kali V in, arus induktor maksimum IL max. IL max sama dengan I out plus delta IL per 2. Delta IL sama dengan kurung buka V in min V out kali D dibagi frekuensi dikali induktansi. Yang kedua ada boost converter atau step up berguna meningkatkan tegangan input ke level yang lebih tinggi. V out sama dengan V in dibagi 1 per D. V in dibagi 1 min D. Arus induktor maksimum atau IL max sama dengan I out kali 1 per 1 min D ditambah delta IL per 2. Buck boost converter gunakan mengatur tegangan output yang dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari input. Rumus tegangan output V out sama dengan D dibagi 1 min D dikali V in. Ya, arus induktor atau IL max sama dengan I out dikali 1 per 1 min D tambah delta IL per 2. Dan selanjutnya ada chuck converter yang dapat menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan polaritas terbalik. Dengan V out sama dengan minus D dibagi 1 min D dikali V in. Nah, berikut ini ada rangkaian simulasi dari step down yang menggunakan MOSFET, kapasitor, dioda, dan resistor, serta V in full volt. Di sini menunjukkan gelombang V out-nya yang menurun karena di sini penurunan tegangan atau step down. Pada V switch dan V triggernya dapat dilihat gelombangnya seperti ini. Selanjutnya ada rangkaian konverter AC to AC yang memiliki prinsip kerja yaitu untuk mengubah tegangan arus bolak-balik dari satu level ke level lainnya atau mengubah frekuensinya tergantung pada kebutuhan aplikasi. Prinsip kerja rangkaian konverter ini melibatkan penggunaan transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC serta pengendalian siklus atau fase melalui perangkat semikonduktor seperti dioda, tiristor, atau triak. Dalam konverter step down, trafo digunakan untuk menurunkan tegangan input AC dan kontrol fase diterapkan untuk mengatur durasi arus yang mengalir dalam satu siklus untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah. Sebaliknya, dalam konverter step up, trafo menaikkan tegangan sementara perangkat switching mengatur durasi siklus untuk mencapai tegangan yang lebih tinggi. Selain itu, ada konverter yang mengubah frekuensi AC seperti aplikasi pengaturan kecepatan motor yang menggunakan kontrol siklus untuk menghasilkan tegangan dengan frekuensi yang diinginkan. Contoh sistem dari konverter AC to AC ini yaitu pengaturan kecepatan motor induksi pada aplikasi industri. Nah, dalam sistem ini konverter AC to AC dengan kontrol frekuensi digunakan untuk mengubah frekuensi input AC yang secara langsung mengaruhi kecepatan rotasi motor induksi dengan mengatur frekuensi keluaran dari konverter. Kecepatan motor dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan proses produksi seperti pada conveyor belt atau pompa. Selain itu, konverter step down juga banyak diterapkan dalam sistem distribusi listrik di mana tegangan yang tinggi didapatkan dari sumber listrik utama akan diturunkan menjadi tegangan yang lebih rendah untuk digunakan di peralatan rumah atau industri. Contoh lainnya ada penerangan jalan raya yang menggunakan konverter ini guna mengatur tegangan dari sumber listrik umum menjadi tegangan yang sesuai untuk lampu-lampu pada jalan yang efisien dan lebih stabil. Selanjutnya dari rumus rangkaian yang pertama, konverter step down atau buck AC converter, tegangan keluaran lebih rendah dari tegangan input. V out sama dengan D kali V in. Yang kedua ada konverter step up atau boost AC converter dengan keluaran lebih tinggi dari tegangan input. V out sama dengan V in dibagi 1 min D. Yang ketiga ada konverter frekuensi AC to AC frekuensi converter di mana F out sama dengan D kali V in. Ini ada konverter gelombang penuh full wave AC converter. V out sama dengan V in dikali akar 2. Yang terakhir ada rumus tegangan keluaran dengan trafo. Gunakan untuk mengubah tegangan. V out sama dengan V in dikali N secondary dibagi N primary. Nah, di sini ada rangkaian simulasi dari konverter AC to AC. Pada gelombang yang ditampilkan pada VP1 dan VP3 ini memiliki amplitudo puncak
gelombang yang sama, namun berbeda fasa 120 derajat. Sehingga pada VP1 terlihat 0 sampai ke titik 0,01 second-nya itu berada pada minus 200, lalu 0,01 S ke 0,02 S-nya itu menaik hingga ke 200, lalu turun lagi, naik lagi, sampai ke 0,06 second-nya. Sedangkan yang VP3 kenaikan langsung terjadi pada titik 0 second sampai ke 0,01 second, lalu naik lagi, turun ke minus 200 pada 0,02 hingga 0,03, lalu pada 0,04 terjadi kenaikan ke 200 hingga ke 0,06. Baiklah, sekian dari penjelasan PPT yang telah saya buat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.